Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anda Nuno Faira selaku dosen pembimbing. Dan yang terhormat para teman-teman KBF yang berbahagia. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kejayaan umat Islam di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar kita Muhammad. Dia dapat mengamalkan ajaran agama Islam secara sempurna, tapi kita umat Islam pada saat ini belum mampu untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara sempurna karena tidak memiliki 6 sifat. Para sahabat dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Apa 6 sifat tersebut? Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, salatul khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, al-ilmu ma'az zikr. Wa rabi ikramul muslimin wal khamis tasihun niat. Dan yang keenam ad-da'wah. Yang pertama, yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi telah dibahas mengenai tentang yakin apa itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah berkenaan dengan Allah. Ketika kita bersahadat dan mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita termasuk orang Islam. Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita kepada santrinya, bahwasannya santrinya bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, apa itu iman?" Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab. Jadi Syekh ini dia tidak langsung menjawab dengan mengeluarkan buku yang tebal, terus dengan memberikan isyarat atau memberikan pelajaran tentang iman. Tapi Syekh ini mengajak dia menyeberangi danau. Jadi si Syekh ini sama si santri ini emang belajar. Terus dia nyebrang danau bareng-bareng. Nyebrang danau. Pas di danau ini santri dijorokin ke danau. Naik. Jadi kan dia nggak bisa berenang. Nggak mati sih. Dia nggak bisa berenang. Jadi ketika itu dia hanya mengucapkan ketika dia ada di dalam air dan dia tidak bisa berenang, dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara tidak langsung karena Syekh ini namanya juga Syekh ya, nanti dia punya ilmu, ditariklah sang santri ini ke atas danau. Dan Syekh itu berkata, "Wahai santriku, itulah iman." Kenapa dia bilang begitu? Karena apa? Karena ketika dia ngejebur, yang di dalam hatinya hanya Allah. Itu yang namanya. Jadi apa itu iman? Yaitu dia mengeluarkan keyakinan dari dalam hati dan memasukkan keyakinan ke dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah fadakhala jannah." Dan barang siapa yang meninggal dan dia yakin bahwa Allah tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, yusaddiqu qalbahu lisanahu, fadakhala jannah min ayu abwabil jannah." Dan barang siapa dia
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan dimasukkan ke surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Dan di sini peringkat iman ada 4. Yang pertama iman yang naik terus, yang kedua iman yang datar, yang ketiga iman yang naik turun, dan yang keempat iman yang turun terus. Yang pertama iman yang naik terus yaitu iman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ketika Rasulullah berdakwah dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dia berdakwah, dilempar oleh sendal, dilempar kotoran, dilempar apapun, sampai dia dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga, dia tetap berdakwah. Dia tetap ibadah. Subhanallah, thayyib. Rasulullah thayyib. Yang kedua, iman yang datar. Iman datar adalah iman kepada al-malaikah. Kenapa para malaikat dikatakan iman yang mendatar? Karena ketika Allah menyuruh dia untuk bersujud selama 50.000 tahun, maka malaikat akan bersujud. Sebelum Allah memerintahkan dia untuk berdiri lagi dari sujud. Kenapa? Karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang ketiga iman yang naik turun yaitu iman yang para sahabat. Ketika itu ada cerita Umar bin Khattab dan sahabatnya bercerita curhat di luar. Curhat masalah iman yang naik turun. Jadi ketika mereka berada di majelis Rasulullah, mereka mendengarkan khutbah ceramah tentang dunia, tentang akhirat, dia menangis. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia bermain-main dengan istrinya, dengan anaknya, dia tertawa terbahak-bahak dan di sana dunia. Maka ini dua sahabat ini tidak bisa memecahkan, larilah kepada Rasulullah untuk melakukan masalah. Dan Rasulullah menjawab, inilah dunia. Kita hidup di dunia, dan orang tua, anak adalah sebagian dari hidup di dunia. Jadi makanya manusia itu naik turun imannya, karena itu wajar adalah sebagai seorang manusia. Seperti itu juga seperti para sahabat. Yang terakhir iman yang turun terus, ya iman yang terus turun mungkin iman Anda. Jadi contohnya begini, kalau iman yang turun terus. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seekor babi. Jadi pada zaman dulu tuh babi sama Nabi bisa ngomong. Keren ya? Iya betul ya. Babi apa nih? Wahai Musa, anda kemana kau pergi katanya? Musa menjawab, ya ini di keping. Gue lagi mau menghadap Tuhan gue nih. Saya ingin menghadap Allah. Oh iya Mus, kata dia. Terus si babi ini master nama bacaan Musa. Wahai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, aku ingin menjadi seorang manusia. Oh baik, kata dia. Saya akan menyampaikan kepada Tuhan. Tunggu di sini, kata dia. Tunggu. Jadi Nabi Musa ini terbang. Terbang disampaikan, dan Allah menjawab, disampaikan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ya. Jika engkau ingin menjadi seorang manusia, maka engkau diciptakan menjadi seorang manusia yang tidak beriman. Kaget di babi, kaget. Mana ini ulahnya nggak beriman nih, kata dia. Babi aja kaget dilahirin nggak beriman kan? Wah ya udah deh, kata dia, mendingan gue jadi babi aja. Jadi di sini ilmunya, orang yang tidak beriman itu ibaratkan seekor babi. Dan dalam hadis mafhum dikatakan, sedikit-dikitnya manusia yang mempunyai iman walaupun sebesar Zahra, itu berdarah itu busa yang ada di lautan. Allah akan membalas dia dengan 10 kali surga yang lebih luas dari dunia. Subhanallah. Jadi iman itu adalah kita mengeluarkan keyakinan kita pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan hanya kepada Allah. Contoh, ketika kita sholat, kita sholat pakaian ini yang harus diterapkan. Kita sholat misalnya khusus, pasti kita menutupkan aurat ya, khususnya bagi wanita nih, misalnya sholat. Nah itu kita terapkan di hari-hari, bagaimana cara kita di hari-hari kita untuk menutup aurat kita. Itu kan bisa yang terus setiap sholat terakhir salam kita mengucapkan salam. Ketika kita bertemu sesama muslim kita sebarkan salam. Oh udah share. Ya. Yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik
hargai sendiri-sendiri. Apa itu Muhammad Rasulullah? Bagaimana keyakinan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan kita mengikuti cara tata hidup beliau, maka kita akan mendapatkan kejayaan di dunia, ketentraman di dunia, keamanan di dunia dan di akhirat, semuanya karena mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati fa'ajru lahu mi'ata syahid. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada umatku ketika hancurnya umat pada saat ini, tapi dia berpegang teguh pada sunatnya, maka Allah akan memberi pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi 1 orang yang mati syahid 10 surga ini. Luar biasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang empatnya nyusul karena waktu sudah tidak memungkinkan. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa syukran wa thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.